warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di dalam video ini kita akan membahas tentang pengelolaan biaya produksi di usaha kecil, khususnya di warung kecil atau UMKM. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana pemilik warung menghitung biaya produksi dan menentukan harga jual produk. Nah, di dalam video ini kita akan membahas tentang sebuah UMKM kecil, yaitu Mari Dimsum. Tonton videonya sampai habis. Halo semuanya, sekarang ini kita sudah berada di Pasuruan Lor, tempat di mana Mari Dimsum sedang berjualan. Di sini kami sudah bersama owner atau pemilik usaha dari Mari Dimsum. Mungkin bisa perkenalkan diri, Mas. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Maram, bisa dipanggil Mahir. Kalau boleh tahu awal mula memulai usaha ini itu idenya dari mana atau di latar belakangnya apa? Untuk ide sendiri karena saya melihat angsa pasar khususnya di Kabupaten Kudus ya, banyak anak muda, banyak remaja-remaja yang menyukai makanan luar negeri, termasuk dari Cina ya. Nah, terus saya meriset, ternyata para anak muda itu menyukai dimsum, dan saya kemudian berinovasi karena di Kudus ini jarang sekali adanya dimsum mentai, maka dari itu saya mencoba membukanya. Awal mula berdirinya usaha ini kira-kira tahun berapa? Untuk usaha ini masih baru berjalan 1 tahun. Ya, saya buka itu awal tahun 2024, ini sudah akhir ya, Desember, jadi sekitar 1 tahunan. Pas jualan itu ya, ada biaya sewa tempat listrik atau gas, atau biaya tetap, semuanya itu totalnya berapa? Yang nggak berubah, misal kayak produk kan itu berubah setiap harinya, kayak biaya tetap itu perharinya itu berapa? Atau per bulannya? Per bulan ya berarti ya? Iya, per bulan. Ya, untuk biaya tetap ya, kalau untuk sewa sendiri itu 150.000 per bulan. Itu satu tempat, karena saya memiliki 2 tempat, yang satu itu harganya 300.000 per bulan. Jadi total per bulan saya memakan uang sekitar 450.000 hanya untuk sewa ya. Dan mungkin untuk per bulan hanya pengeluaran untuk gas saja. Apa? Gas. Per bulan hanya gas? Iya, gas dan sewa. Untuk gas itu biasanya 1 minggu itu ganti 2 kali. Lampu? Kalau lampu itu ikutnya sewa. Oh, ikut sewa? Ya, ikutnya sewa. Listrik ikutnya sewa. Sudah ikut sewa. Kalau gaji atau pegawai nggak ada? Untuk sekarang belum ada pegawai, hanya saya sendiri yang ngurus dan ada pasangan saya. Jadi ya tetap cuma sewa tempat sama gas. Iya. Ayo. Kan itu produk. Oke. Sing pasti maksud itu apa nih? Dimsum. Harganya saus itu per bulan menghabiskan uang berapa? Oh gitu. Tak per hari bisa memproduksi berapa? Menjual berapa dimsum? Produksi yang jual. Produksi. Kalau saya produksi ya tergantung jumlah dimsumnya. Ketika dimsumnya sudah habis ya saya
membuat ulang lagi gitu. Gimana? Jadi kita nggak ada target seperti per minggu kita harus buat berapa, itu nggak ada. Kalau kita hanya menunggu sampai itu habis, stok habis baru saya buat kembali. Jadi tidak ada patokan per bulannya. Untuk restock nggak ada waktunya, restock produk berapa 2 bulan sekali atau 2 minggu Kalau sekali? rata-rata 1 minggu sekali sudah restock. 1 minggu sekali restock. Berapa maksudnya? Kalau biasanya dalam satu kali pembuatan itu bisa mencapai 20 box kan. 20 box itu isi Satu berapa? boxnya itu 25. Jadi 25 kali 20 itu berapa? Per minggu sudah restock lagi. Iya. Kalau satuannya sekitar 150 piece Per hari. per hari. Jadi untuk menentukan biaya harga jual dimsum, Ya. entah itu saus atau itu tempat buat mengemas itu kira-kira berapa? Untuk HPP sendiri ya buat pembuatan dimsum itu totalnya itu ada di satu pieces itu ya sekitar Rp2.000 Dimsumnya kok? ya modal awal gitu. Yang saya jual per piecesnya itu 3.000. Jadi setiap pieces itu saya mendapatkan sekitar Rp1.000 ya. Itu keuntungan utamanya. Nah, dari hasil observasi yang kita dapatkan, awal mula pemilik memulai usaha ini karena banyak sekali dilihat dari kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa menyukai makanan luar negeri. Nah, dari sini pemilik mencoba meriset bahwa banyak kalangan Gen Z yang menyukai makanan dimsum. Pemilik memulai berinovasi untuk membuka kedai mari dimsum karena dilihat di kota Kudus belum banyak yang menjual dimsum, khususnya dimsum mentai. Karena dimsum adalah makanan kecil khas Tiongkok yang biasanya dikukus atau digoreng, seperti siomay, hakau, dan bakpao. Dimsum ini sendiri adalah makanan yang terbuat dari daging ayam yang kemudian dikukus dan disajikan dengan saus dimsum. Makanan ini cukup diminati banyak kalangan sehingga pemilik tertarik untuk mencoba membuka kedai dimsum ini. Mari dimsum ini sendiri sudah berdiri sejak awal tahun 2024 dan dihitung dari sekarang sampai sekarang sudah berdiri kurang lebih 1 tahun. Pemilik Mari Dimsum menjelaskan bahwa biaya tetap yang dikeluarkan setiap bulan kisaran 450.000. Itu untuk biaya sewa dan membeli gas. Dan untuk biaya variabel mencakup pembelian berbagai bahan baku, kemasan, dan saus. Untuk bahan baku utama yang digunakan yaitu daging ayam filet. Pemilik biasanya setiap hari bisa menghabiskan daging ayam sekitar 5 kilo dengan harga per kilonya Rp25.000. Untuk kemasan dimsum ini ada 2 macam, yaitu biasa dan aluminium. Untuk kemasan yang biasa itu harganya sekitar 500.000 per box. Sedangkan untuk yang aluminium harga satuannya yaitu 1.500. Kemudian ada saus. Saus ini juga memiliki 2 jenis, yaitu saus biasa dan saus mentai. Untuk saus biasa sendiri biasanya pemilik langsung membeli 1 dirijen dengan harga sekitar 160 per 6 liter untuk penggunaan 1 bulan. Sedangkan untuk saus mentai itu 1 plastik harganya 70.000 untuk pembuatan 20 pieces dimsum mentai. Nah, jadi bisa kita simpulkan rata-rata untuk pengeluaran biaya untuk bahan baku dan sejenisnya 1 hari biasanya mengeluarkan uang sekitar 250.000. Berdasarkan penjelasan tadi, bisa disimpulkan bahwa pemilik Mari Dimsum menentukan harga jual produk berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan dan ditambah margin keuntungan. Dalam kasus ini, harga rata-rata persatuan dimsum itu Rp2.000 sampai Rp3.000 untuk penjualan dimsum yang original. Sedangkan untuk harga dimsum mentai ini sendiri
seharga Rp20.000 per porsi. Nah, dari situ penjual ini mengambil keuntungan sekitar 40% dari biaya produksi dan dalam margin keuntungan tadi. Hasil observasi ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan biaya produksi sangatlah penting bagi usaha UMKM ini. Pemilik usaha harus cermat dalam mengelola biaya harga jual produk, yaitu dalam menentukan biaya tetap maupun biaya variabel produknya agar tetap kompetitif di pasar dan juga menguntungkan bagi usaha. Mungkin itu penjelasan singkat dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.